Hai 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 Sobat Lenca, bertemu lagi dengan kita di Lenengan YouTube channel. Channel yang membahas tentang traveling, review-review hotel, villa, tempat wisata, dan juga wisata kuliner yang lagi hits, hype, dan viral ya. Ikutin terus perjalanan kita melalui Facebook, YouTube, Instagram, TikTok biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Gimana nih Sobat Lenca semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu positive thinking agar kita selalu bahagia. Dan terakhir, jangan lupa tetap semangat. Pada episode kali ini, kita akan mengeksplor wisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sini ada wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah karena adanya revitalisasi yang dilakukan di Taman Mini. Gimana keseruan kita mengeksplor Taman Mini Indonesia Indah? Ikutin terus ya video kita, stay tune Sobat Lenca. Sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lenengan. Terima kasih banyak loh bagi yang udah subscribe, bagi yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe. Kenapa? Agar kami bisa terus semangat upload video-video baru yang pastinya bakal lebih seru lagi. Tulis juga komentar kalian di kolom komentar video ini. Terakhir, jangan lupa juga ya, getarkan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi dan notifikasi jika Lenengan Channel update video baru yang lagi hits, hype, dan viral ya. Nah, untuk tiket masuknya sendiri mulai sekarang dapat dipesan secara online. Kebetulan kita belum pesan ya Sobat Lenca. Jadi jangan khawatir bagi yang belum sempat pesan online, kalian bisa langsung masuk aja dulu ke pintu gerbang. Setelah itu kalian akan diarahkan ke bagian kiri dan di situ ada penjual tiket yang langsung mendatangi mobil kita dan mengaktifasi tiket yang sudah kita beli, yaitu seharga 50.000 per orang. Nah Sobat Lenca, ini adalah tutorial untuk pemesanan tiket secara online. Pertama, klik tombol reservasi tiket, lalu daftar akun untuk login. Setelah itu pilih tiket Taman Mini pintu masuk dan pilih waktu kunjungan. Lalu klik keranjang atau cat, kemudian check out, pilih metode pembayaran virtual account, ikuti langkah selanjutnya sampai pembayaran berhasil. Setelah itu, cek tiket dengan klik menu lihat tiket, pilih status pembayarannya sukses, lalu lihat e-tiketnya. Simpan atau unduh e-tiketnya berupa kode QR untuk kamu scan di pintu masuk di TMI nanti. Setelah direvitalisasi selama 10 bulan kurang lebih, Taman Mini Indonesia Indah hadir dengan wajah yang baru. TMII telah dibuka kembali loh, tentunya dengan konsep yang baru juga ya. Kini kita bisa melihat lebih banyak ruang terbuka hijau di TMII. Selain itu juga, TMII sekarang lebih ramah untuk pejalan kaki. Kenapa? Karena sekarang mobil nggak gampang masuk ya. Jadi ada parkirannya tersendiri untuk mobil-mobil dan juga untuk sepeda motor. Tenang aja ya, disediakan satu gedung bertingkat oleh pengelola untuk menyimpan mobil atau sepeda motor. Jadi setelah kita parkir, kita langsung turun ke bawah, kita mulai jalan menyusuri Taman Mini Indonesia Indah. Nah Sobat Lenca, kalau menaiki kereta itu memang antrinya panjang banget. Jadi kita memilih untuk jalan-jalan terlebih dahulu ya. Banyak juga wahana-wahana yang bisa dinikmati pengunjung selama masa uji coba pembukaan TMI ini, antara lain Istana Anak Indonesia, Teater IMAX Keongmas, Kereta Gantung, Monorel Titihan Saminorono, Taman Budaya Tionghoa Indonesia, Taman Among, Putro Skyward, Snowbay, Waterpark, dan lain-lain ya. TMII dikenal juga memiliki banyak museum loh yang menambah pengetahuan. Jika sudah rindu untuk berkunjung ke museum, di sini di TMII kamu bisa melihat nggak kurang dari 19 museum. Beberapa di antaranya adalah Museum Pusaka, Museum Olahraga, Museum Asmat, Museum Serangga, Museum Penerangan, dan banyak lagi ya. Jangan lupa masih ada juga anjungan provinsi di Indonesia di TMI ini yang sekarang tercatat jumlahnya ada 33 anjungan daerah yang berdiri mengelilingi danau archipelagonya. Tiap anjungan provinsi menampilkan sekurangnya 3 bentuk rumah adat khas dari daerah itu ya. Bagi kamu yang kangen untuk jalan-jalan ke tempat wisata,
yang berada di wilayah Jakarta Timur ini harus banget tahu cara untuk masuk ke sini. Karena di awal sudah kita bahas gimana cara pesan tiket online-nya. Sedangkan untuk jam operasionalnya TMI sendiri, hari Senin sampai Jumat dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Sedangkan di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional dibuka dari jam 5 pagi sampai jam 4 sore. Oh ya Sobat Lenca, just for your information ya, untuk link Instagram dari Taman Mini Indonesia Indah sudah kami sematkan di box description dari video ini. So buat kalian yang mau spill tentang Instagramnya TMII, buruan kepoin ya. Berhubung kita mau naik keretanya tapi penuh banget dan antrinya tuh mengular, nanti saya bikinkan video ya Sobat Lenca mengenai panjangnya antrian dan kalian bisa lihat sendiri videonya. Kita memutuskan untuk naik kereta gantung terlebih dahulu karena ini tuh nggak antri. Nah setelah selesai kita membeli tiket di loket karcis, kita akan lanjut masuk ke gedung ini. Nah kita akan naik tangga sedikit. Setelah itu kita akan menunggu antrian untuk naik ke kereta gantungnya. Dan ini adalah antriannya, nggak terlalu panjang ya dibanding kita naik kereta atau bus untuk berkeliling di Taman Mininya. Nah Sobat Lenca, ini adalah view dari atas Taman Mini Indonesia Indah. Nah ini adalah sedikit tips dari kami ya. Kalau kalian kesini dengan wajah barunya TMII, berhubung tidak boleh mengendarai sepeda motor atau mobil lagi untuk berkeliling, so kalau kalian nanti mau naik kereta atau busnya antri banget dan mengular antrinya, mendingan kalian naik dulu kereta gantung ini. Jadi masih bisa berkeliling-keliling Taman Mini dari atas, daripada kalian menunggu lama banget untuk menaiki bis berkeliling ke Taman Mini. Nah Sobat Lenca, dari atas sini kita bisa lihat Kepulauan Indonesia dengan miniaturnya atau archipelago Indonesia. Nah sedikit sejarah ya Sobat Lenca. Gagasan pembangunan archipelago Indonesia ini atau miniatur Indonesia ini dicetuskan oleh Ibu Negara Siti Hartinah yang lebih dikenal dengan Ibu Tin. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di Jalan Cendana pada tanggal 13 Maret 1970. Ide pembuatan miniatur Indonesia ini bangkit setelah Ibu Negara mendengar dan menghayati isi pidato Presiden Soeharto tentang keseimbangan pembangunan umum pada tahun 1971. Selain itu, beliau juga sering menyertai Presiden mengunjungi negara-negara sahabat dan melihat objek-objek wisata di luar negeri, sehingga bangkit deh gagasan untuk membangun taman rekreasi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman Indonesia. Melalui Taman Mini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air pada seluruh bangsa Indonesia. Dibangunlah nih proyek miniatur Indonesia Indah yang digagas oleh Ibu Negara. TMII sendiri mulai dibangun pada tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Berbagai aspek kejayaan, kekayaan alam dan kebudayaan Indonesia sampai pemanfaatan teknologi modern diperagakan di area seluas 150 hektar ini. Aslinya, topografi TMII ini agak berbukit ya, karena merupakan danau raksasa yang dikeringkan. Tetapi ini sesuai dengan keinginan perencanaannya. Tim perencanaan memanfaatkan ketinggian tanah yang tidak rata ini untuk menciptakan bentang alam yang landscape-nya tuh kayak menggambarkan berbagai jenis lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Nah, TMII memiliki logo yang pada intinya terdiri dari atas huruf TM dan II, singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah, dan maskotnya berupa wayang Hanoman yang dinamakan Nitra Anjani Putra. Maskot TMII ini diresmikan penggunaannya oleh Ibu Tin Soeharto bertepatan dengan Dwi Windu usia TMII pada tahun 1991. Nah, salah satu bagian yang direvitalisasi adalah Danau Archipelago dengan miniatur Kepulauan Indonesia. Dibandingkan sebelumnya, Danau Archipelago yang direvitalisasi sejak Januari 2022 ini terlihat lebih rapi ya. Dan jika kalian ingin memandang Danau Archipelago dari sudut pandang lain, ini ada menara yang baru dibangun, yaitu Menara Pandang Saujana. Biasanya kalian melihat Danau Archipelago
dari atas atau dari kereta gantung. Kini ada sedikit bangunan yang keren. Nanti kita naik ya ke bangunan ini. Nah, Sobat Lenca, kita langsung naik aja ke Menara Pandang Saujana. Di sini kita akan menggunakan lift, tapi sayang sekali liftnya belum beroperasi ya. Jadi kita menaiki tanggaannya aja. Menara Pandang Saujana sendiri terdiri dari 5 lantai dan kita akan ke lantai yang paling atas karena kita mau melihat archipelago Indonesia dari lantai yang paling tinggi. Kita lihat ya gimana kondisinya. Nah, ini adalah view Taman Mini Indonesia Indah dengan kepulauannya dari lantai paling tinggi di Menara Saujana. Kelihatan dong di sebelah pinggir-pinggirnya itu ada trek buat jogging yang baru ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari miniatur archipelago Kepulauan Indonesia, rumput di pulau-pulaunya itu atau di pulau buatan itu udah nggak lagi gundul kayak dulu. Jadi ada rumputnya dan bagus ya. Salah satu juga yang menarik terlihat di area pedestriannya. Pengunjung ini bisa berolahraga, lari, atau sekedar jogging mengelilingi danau. Dan bisa juga berjalan kaki aja, jadi sepanjang danaunya itu ada tempat atau trek jogging. Nah, wajah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII memang tidak benar-benar baru seluruhnya ya. Namun suasana yang ada di sana begitu nyaman dan menyegarkan mata. So, kalau kalian kesini Sobat Lenca, kalian akan disuguhkan atau disambut dengan jalan yang rapi dan pedestrian yang lebar juga ramah disabilitas. Dengan Taman Mini Indonesia Indah konsep baru ini, kalau kalian kesini kalian bisa membawa sepeda sendiri loh. Atau kalian bisa menyewa sepeda dan skuter ke penyewa yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Karena memang sudah tidak diperbolehkan lagi kendaraan berupa mobil atau motor memasuki ruangan atau jalan-jalan yang ada di dalam Taman Mini sendiri. Jadi kalau kalian mau ke sini, tips dari kami, kalian bisa membawa sepeda atau skuter karena di sini kalau mau ikutin keretanya atau bus keliling Taman Mini itu antri banget Sobat Lenca. Nanti akan saya liatin antriannya seperti apa. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di depan ini ada danau yang bagus dan juga bersih. Depannya lagi itu ada pameran atau kuliner makanan. Di belakangnya itu ada museum ikan dan kita akan mencoba untuk festival makanannya. Nah, di depan festival makanannya persis itu ada danau yang bagus banget sih, keren. Kalian bisa lihat danaunya tuh bersih. Dengan revitalisasi yang ada, danaunya jadi semakin cantik ya. Dan nanti kita akan mencoba masuk ke museum ikannya. Di sini kita akan makan terlebih dahulu ya Sobat Lenca di Kuliner Nusantara. TMII merupakan tempat yang sangat cocok berwisata di akhir pekan bersama keluarga ya. Kenapa? Karena banyak banget wisata edukasi dan tempat-tempat umum yang bisa didatangi seperti taman, museum, dan juga wisata bersejarah lainnya. Jadi paket lengkap ya. Memiliki wajah dan konsep baru, TMII ditata dengan lebih apik. Tidak hanya pemugaran bangunan, PT TWC atau Wisata Candi Borobudur sebagai pengelola menyebut Taman Mini kini jadi lebih ramah publik dan lingkungan. Kenapa? Sebab 2 di antara 4 pilar pengelolaan TMII saat ini adalah inklusif dan green. Pilar inklusif artinya lebih banyak ruang publik untuk komunitas, sedangkan green selaras dengan TMII yang berkontribusi mengurangi emisi sekaligus menyuplai oksigen di kawasannya. Ini sejalan dengan visi revitalisasi menerapkan 70% wilayah TMII dari zona hijau dan sisanya zona bangunan. Nah Sobat Lenca, seperti janji saya di awal, saya akan menunjukkan antrian untuk menaiki bus keliling Taman Mininya. Nih lihat ya, dari tadi di ujung sana itu antriannya mengular sampai ke belakang. Ini tuh segini tuh nggak seberapa ya, karena tadi waktu kita datang pertama kali antriannya jauh lebih panjang lagi. Dan bus-bus yang datang pun juga belum terbilang banyak ya. Jadi antrinya tuh makin banyak. Nah sambil kita nunggu antrian, mendingan kita ke museum penerangan terlebih dahulu. Nah ini adalah area tampak depan museum penerangan. Kita lanjut langsung ke pintu utama dan disambut oleh petugasnya. Setelah itu kita disuruh mengisi buku tamu. Dengan cara kita harus berfoto di depan kamera dan akan di-save sebagai pengunjung ya. Fotonya itu tidak bisa dicetak tapi bisa di-share filenya ke handphone kita.
setelah itu kita baru diperbolehkan masuk. Nah, di sini banyak banget museum atau barang-barang bersejarah yang memang di belakangnya itu ada ceritanya. Jadi kita bisa membaca sekaligus melihat langsung barang-barang legendaris yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan Kemeninfo atau dengan Museum Penerangan. Eits, sebelum kita lanjutkan lagi videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel Lenengan. Terima kasih banyak loh bagi yang udah subscribe. Bagi yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe. Kenapa? Agar kami bisa terus semangat upload video-video baru yang pastinya bakal lebih seru lagi. Tulis juga komentar kalian di kolom komentar video ini. Terakhir, jangan lupa juga ya, getarkan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan update-update informasi dan notifikasi jika Lenengan channel update video yang baru, yang lagi hits, hype, dan viral. Jika Lenengan channel update video baru yang lagi hits, hype, dan viral ya. Nah, Sobat Lenca, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini banyak banget benda-benda bersejarah yang diperagakan atau yang dipajang di museum ini. Yang masing-masing benda ini memiliki sejarah dan kegunaannya masing-masing dari berbagai tahun. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, kamera dari tahun jadul sampai kamera kekinian juga ada dipajang di museum ini. Pokoknya lengkap. Jadi di sini kalian bisa lihat dan juga bisa membaca sejarah tentang benda-benda yang ada di museum ini. Lengkap deh pokoknya Sobat Lenca, wisata edukatif dengan keluarga. Pokoknya cocok banget kalau kalian bawa ke Taman Mini Indonesia Indah. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung. Semoga review kita kali ini bermanfaat ya untuk kalian semua di rumah yang masih bingung mau kemana weekend ini, mau menghabiskan waktu bersama keluarga. Kalian nonton dulu Lenengan channel, di situ banyak banget loh list-list tempat liburan, tempat wisata, ataupun juga list hotel dan villa. Kalian bisa klik di list Lenengan channel, kota mana yang kalian akan tuju, setelah itu kalian klik deh di listnya. Kalian nonton dulu sebelum kalian pergi bepergian untuk liburan. Nah, kalau kalian ada ide atau ada rekomendasi tempat-tempat yang bagus, inspiratif, atau wajib kita datengin, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu lagi Sobat Lenca di video-video kita berikutnya. So pasti akan lebih hits, hype, dan viral lagi ya. See you on my next video Sobat Lenca. Bye-bye.